Selamat pagi, perkenalkan nama saya Anggi dengan NIM 3122100118 dari kelas A pagi, Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik, di sini saya akan membahas bagaimana bunyi atau fonem dalam bahasa Indonesia dan bagaimana bunyi vokal dan bunyi konsonan dihasilkan oleh alat ucap manusia. Jadi, proses terjadinya bunyi atau fonem dalam bahasa Indonesia umumnya dua pembentukan fonem bahasa Indonesia. Bunyi bahasa yang disebut fon dibentuk dengan cara diartikulasikan berdasarkan sifatnya. Artikulasi terbagi menjadi dua, yaitu artikulasi pasif dan artikulasi aktif. Adapun klasifikasi vokal terbagi menjadi 5, yaitu 1. Pembentukan vokal berdasarkan tinggi rendahnya lidah. 2. Berdasarkan maju mundurnya lidah. 3. Berdasarkan posisi bibir. 4. Berdasarkan posisi strukturnya. Dan 5. Berdasarkan bentuk bibir saat vokal diucapkan. Pembentukan vokal berdasarkan tinggi rendahnya lidah terbagi menjadi 3, yaitu vokal tinggi, vokal madya, dan vokal rendah. Vokal tinggi terbentuk apabila rahang bawah merapat ke rahang atas. Contohnya saat kita mengucapkan I dan U. Vokal madya terbentuk apabila rahang bawah menjauh sedikit dari rahang atas. Contoh pembentukannya yaitu E dan O. Vokal rendah terbentuk apabila rahang bawah diundurkan lagi sejauh-jauhnya. Contohnya adalah saat kita mengucapkan A. Selanjutnya, klasifikasi pembentukan vokal berdasarkan maju mundurnya lidah terbagi menjadi 3, yaitu vokal depan, vokal tengah, dan vokal belakang. Untuk vokal depan dihasilkan oleh gerakan turun naiknya lidah bagian depan seperti pengucapan I, E, dan A. Untuk vokal tengah dihasilkan oleh gerakan lidah bagian tengah, misalnya A. Vokal belakang dihasilkan atau pangkal lidah seperti U dan O. Selanjutnya, posisi bibir terbagi menjadi 2, yaitu vokal bulat dan vokal tak bulat. Vokal bulat diucapkan dengan bentuk bibir atau bulat. Ini bisa terbuka dan tertutup. Misalnya untuk posisi bibir bulat, terbuka itu U dan O. Dan untuk vokal tak bulat diucapkan dengan bentuk bibir tidak bulat atau terbentang lebar, misalnya A, I, E. Berdasarkan posisi strukturnya terbagi menjadi 4. Yang pertama, vokal tertutup dibentuk dengan lidah diangkat setinggi mungkin mendekati langit-langit, contohnya I dan U. Vokal semi tertutup dibentuk dengan lidah diangkat dalam ketinggian 1/3 atau 2/3 di atas vokal terbuka, contohnya E dan O. Vokal semi terbuka dibentuk dengan lidah diangkat dalam ketinggian 1/3 di atas vokal, contohnya E dan O. Untuk vokal terbuka dibentuk dengan lidah dalam posisi serendah mungkin, kira-kira pada garis yang menghubungkan antara vokal A, kira-kira pada garis pembentukan berdasarkan bentuk bibir terbagi menjadi 3, yaitu vokal tidak bulat, bibir tidak bulat dan terbentang lebar, misalnya I dan E. Vokal netral, bibir tidak bulat dan tidak terbentang lebar, misalnya A. Vokal bulat terbagi menjadi 2, yaitu terbuka lebar dan tertutup bulat.
Contohnya dari terbuka bulat yaitu E, dan contoh dari tertutup bulat yaitu O dan U. Proses pembentukan konsonan didasarkan pada 4 faktor. Yang pertama, pembentukan daerah artikulasi. Yang kedua, pembentukan konsonan berdasarkan cara artikulasi. Yang ketiga, pembentukan konsonan berdasarkan keadaan pita suara. Yang keempat, berdasarkan keluarnya udara. Berdasarkan daerah artikulasi dibagi menjadi 8 bagian. Yang pertama, konsonan bilabial, yaitu konsonan yang dihasilkan dengan mempertemukan kedua belah bibir yang bersama-sama bertindak sebagai artikulator, dan titik artikulasi bunyi yang dihasilkan ialah seperti P, B, M, dan N. 2. Konsonan labiodental dihasilkan dengan mempertemukan gigi atas sebagai titik artikulasi dan bibir bawah sebagai artikulator. Bunyi yang dihasilkan adalah F dan V. Yang ketiga, konsonan apikodental dihasilkan dengan ujung lidah yang bertindak sebagai artikulator dan daerah antar gigi sebagai titik artikulator. Bunyi yang dihasilkan adalah T, D, dan N. Yang keempat, konsonan apicalor dihasilkan oleh ujung lidah sebagai artikulator dan lengkuk di kaki gigi sebagai titik artikulasi. Bunyi yang dihasilkan ialah S, Z, dan R. 1. Konsonan hambat atau stop dihasilkan dengan cara menghalangi udara. Daerah artikulasi konsonan yang dihasilkan ialah P, T, C, K, B, D, dan G. 2. Konsonan geser dihasilkan dengan cara menggeserkan udara yang keluar dari paru-paru. Konsonan yang dihasilkan ialah F, X, V, H, S, dan Z. 3. Konsonan likuida dihasilkan dengan cara menaikkan dan dikeluarkan melalui kedua sisi lidah. Konsonan yang dihasilkan ialah L. 4. Konsonan getar dihasilkan dengan mendekatkan dan menjauhkan lidah ke alveolus sehingga udara bergetar. Konsonan yang dihasilkan ialah R. Yang kelima, konsonan semivokal. Konsonan yang pada waktu tertentu diartikulasikan belum membentuk konsonan murni, misalnya semivokal W dan Y. Konsonan bersuara yaitu konsonan yang terjadi jika udara yang keluar dari rongga udara turut menggetarkan pita suara. Konsonan yang dihasilkan ialah M, P, V, N, D, R, J, dan G. Konsonan tak suara, konsonan yang terjadi tidak menggetarkan suara. Konsonan yang dihasilkan ialah P, T, C, dan K. Konsonan berdasarkan jalan keluarnya udara dibedakan menjadi 2, yaitu konsonan alat terjadi jika udara keluar melalui rongga mulut, dihasilkan konsonan P, T, dan K. Konsonan laryngal dihasilkan pita suara terbuka lebar sehingga udara yang keluar digeserkan melalui glotis. Bunyi dihasilkan seperti H. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.